silakan Mbak. Yeay, 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 yeay. Iya, pakai begini ya kan. Silakan Mbak Ratu. Terima kasih rekan MC, luar biasa sekali. Baik, luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu rekan-rekan yang telah hadir secara fisik di sini di FX Sudirman. Terima kasih atas kesediaannya, terima kasih atas waktunya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga selamat siang kepada teman-teman yang telah bergabung secara online melalui platform dari Syariah Investment Week. Apa kabar semuanya, masih semangat? Masih, tapi masihnya lemes gini. Apa kabar semuanya, masih semangat? Oke, baik, luar biasa. Katanya sih tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Clara Antawijaya dan izinkan saya untuk menjadi moderator dalam acara kali ini di Syariah Investment Week, yaitu dalam sesi seminar 1, yaitu adalah Islamic Capital Market, Sustainability and Beyond. Boleh minta tepuk tangannya rekan-rekan, Bapak dan Ibu? Dan juga teman-teman ya, ternyata muda-muda di sini. Oke, baik. Jadi memang hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan keuangan syariah dan tentunya kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dan tentunya ini erat sekali kaitannya ya, karena memang keuangan dengan prinsip Islamiyah tentunya memiliki prinsip untuk pembangunan berkelanjutan dan tentunya untuk mendorong dari segi yang bisa kita bilang mendorong keadilan dan juga untuk tanggung jawab sosial. Dan tentunya mungkin di sini teman-teman yang generasi Z begitu ya dan milenial juga sekarang sering sekali mendengar kata sustainability. Sebenarnya sustainability itu apa sih? Keberlanjutan. Kenapa sih semuanya harus berkelanjutan sekarang? Itu karena apapun yang kita miliki sekarang, baik itu dari hal lingkungan, sosial, dan juga ekonomi, itu adalah sesuatu yang kita pinjam dari generasi ke depan. Itu yang kita pinjam dari generasi anak kita, generasi cucu kita. Kita tuh hanya meminjam, dan selayaknya orang meminjam tentunya kita harus mengembalikannya dengan keadaan yang baik. Kalau bisa lebih bagus lebih baik begitu. Dan tentunya ini bersesuaian begitu ya dengan adanya konsep sustainability di pasar modal syariah dan tentunya mencakup pengembangan produk dan layanan yang tentunya berfokus untuk investasi yang berkelanjutan dan tentunya produktif, tentunya untuk pengelolaan resiko yang prudent dan juga pemberdayaan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Tapi tanpa berlama-lama kita akan membahasnya lebih jauh lagi dengan narasumber-narasumber yang telah hadir bersama kita yang tentunya expert dalam bidangnya. Maka dari itu izinkan saya untuk memanggil satu persatu narasumber istimewa kita pada hari ini. Izinkan saya untuk memanggil narasumber kita yang pertama. Beliau merupakan Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Please welcome Ibu Fadilah Kartika Sasi. Ibu Fadila, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Bu. Izinkan saya untuk memanggil narasumber selanjutnya. Oke, baik. Maka dari itu tanpa berlama narasumber kita yang kedua. Beliau merupakan Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian DSN MUI. Mari kita sambut bersama Bapak Ustadz Muhammad Bagus Teguh Perwira. Selamat siang Pak Teguh, apa kabar Pak Teguh? Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah, luar biasa, semangat sekali. Semangat dong, kita kan seumuran bener nggak? Oh, seumuran begitu ya Pak ya, semangatnya memang sih ya Pak. Luar biasa. Pak, izin saya memanggil narasumber yang selanjutnya. Baik, narasumber kita yang terakhir yaitu merupakan akademisi dari Universitas Indonesia. Mari kita sambut bersama Dr. Rahmatina Akasri. Apa kabar Ibu Rahma?
Alhamdulillah baik, oke baik. Untuk lebih semangat lagi boleh minta tepuk tangannya semuanya untuk narasumber kita hari ini luar biasa sekali, semangat sekali. Dan tentunya kita akan memasuki sesi pemaparan terlebih dahulu yang nanti diikuti dengan sesi diskusi di mana rekan-rekan teman-teman Gen Z ini juga bisa bertanya karena nanti akan ada penanya terbaik yang mendapatkan hadiah. Rekan MC jangan lupa ya nanti kasih hadiah ya. Oke, buat penanya terbaik ini. Dan jangan lupa check in juga ya buat teman-teman agar mendapatkan door prize dari Syariah Investment Week. Baik, Bapak dan Ibu kita akan memasuki sesi pemaparan terlebih dahulu. Adapun sesi pemaparan akan diberikan satu narasumber 15 menit Bapak dan Ibu. Jadi mohon dipergunakan waktunya sebaik-baiknya. Baik, kita akan mengarahkan pemaparan pertama untuk Ibu Fadila Kartika Sasi yang merupakan dari perspektif otoritas jasa keuangan begitu ya. Adapun beliau juga sangat mendalami terutama mengenai regulasi pasar modal syariah. Baiklah tanpa berlama-lama silakan Ibu Fadila. Terima kasih Mbak Farah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang ada di sini dan juga mungkin yang menyaksikan secara virtual ya. Ini sebenarnya tantangan berat Mbak Rara karena habis makan kok ngomongnya sustainability itu. Jadi kayak apa sih gitu kan? Membuat ngantuk nggak? Mudah-mudahan tidak ya. Jadi kita belajar bersama. Oh ini nggak ada ya. Jadi teman-teman nggak bisa melihat, nggak ada slide ya. Oke. Jadi topiknya tadi kalau nggak salah sustainability and beyond ya. Ya. Jadi memang kalau kita bicara sustainability, mungkin langsung aja ke next. Ini slide-nya siapa? Oke. Apa harus? Ada yang mau operasikan nggak? Ke slide berikutnya mohon. Oh. Oke, ternyata mungkin bisa lebih fleksibel begitu ya Bu ya. Gimana mungkin yang hijau kali Ini ya. Oh salah. Oke mungkin Oh, ya, bisa, ya. baik. Ya. Jadi makanya Mbak nih. Ya jadi kalau kita bicara, ini ada beberapa outline yang dari saya terkait dengan nggak usah, makasih, ngerepotin. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah keuangan berkelanjutan itu sebenarnya pertanyaannya apa sih? Keuangan berkelanjutan kan kita sering mendengar. Jadi sebenarnya keuangan berkelanjutan itu dapat di gampangannya lah ya. Jadi sebenarnya dukungan ya secara menyeluruh dari industri jasa keuangan ya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Jadi kan kita tahu ya udah pertumbuhan ekonomi udah biasa, tapi kalau kita tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan itu tentu yang dikhawatirkan tidak akan sustain. Nah ini yang sekarang sehingga karena kita tahu semua bahwa karena dunia udah makin tua ya sehingga akhirnya sumber daya alam juga menjadi limited. Nah akhirnya kan itu yang harus kita jaga. Jadi kalau kita bicara sebenarnya dari latar belakang ya dari SDGs itu ya yang teman-teman yang 17 SDGs goal ya 17 itu aspek-aspek dari kesehatan kemudian mengurangi kemiskinan ya pendidikan dan sebagainya. Nah itu dipadukan dengan dari sisi lingkungannya bagaimana sih ini kita harus memitigasi supaya perubahan iklim ini harus kita minimize. Kalau sekarang bisa kenaikan suhunya ya kan kita merasa nih sekarang ya bahwa kenaikan suhu kan begitu ini ya terasa akhir hari ini kok panas di mana-mana. Nah ini kita bayangkan berapa puluh tahun lagi seperti apa gitu kan. Nah itulah yang kenapa akhirnya ini secara keseluruhan secara internasional ya negara-negara sepakat bahwa memang itu harus dikendalikan. Nah kemudian kalau dari sisi Indonesia sebagai sebuah negara komitmen itu sudah tertuang ya. Jadi kemarin di dalam siaran persnya Pak Menko ya itu komitmen untuk ENDC jadi Enhanced National Determined Contribution atau kontribusi Indonesia terhadap pengurangan emisi ya itu sebesar 31,89% kalau dengan upaya sendiri atau 43,2% dengan dukungan internasional. Jadi memang sekarang setiap negara semuanya ya memberikan kontribusinya bagaimana membuat alam ini lebih berdaya guna bagi generasi yang akan datang. Kemudian kita harus ingat bahwa kita bicara ESG Financial Ecosystem itu ternyata banyak sekali
faktor-faktor yang berpengaruh. Kalau kita bicara dari sisi investasi ya di pasar modal, kan saya kan di pasar modal, jadi kita lebih nanti akan banyak bicara mengenai investasi atau instrumen investasi. Jadi investment yang berbasis ESG, environment, social, governance. Jadi baik produk maupun jasa juga sekarang harus memperhatikan tadi itu tiga aspek itu. Jadi ada aspek sosialnya, kemudian dia juga mendukung ekonomi hijau ya, dan juga secara tata kelola juga baik. Nah ternyata di dalam ekonomi itu banyak sekali aspeknya ya. Jadi ada perusahaan misalnya sebagai issuer dari efek syariah, kemudian investor yang akan membeli, tapi juga ada di intermediaries itu ada macam-macam, ada MI-nya, ada emitennya, ada investornya, ada regulatornya. Nah ini yang harus kita bangun, dan di Indonesia ini kita melihat bahwa belum semuanya tercover ya. Seperti kalau kita nanti bicara masalah mengenai sekarang yang sedang marak adalah green bond Pak ya, nanti ada green bond, green sukuk kan, itu kan sebagai investasi ya. Oke. Nah di OJK sendiri kita mempunyai roadmap keuangan berkelanjutan yang sudah ada dari 2015 kalau nggak salah, itu yang pertama sudah habis 2020, kemudian 2021, sekarang udah roadmap yang kedua. Nah, ini kalau kita lihat waktu itu nih, sebelum 2015 itu belum ada roadmap, karena pertama kalau nggak salah 2015 ya. Nah itu kewajiban informasi keberlanjutan yang ada dilaporkan oleh perusahaan atau emiten itu masih berbentuk hanya laporan tahunan dan CSR saja. Jadi memang belum ada kewajiban menyampaikan sustainability report yang terpisah ya. Nah kemudian kalau kita lihat, sudah di Bursa Efek Indonesia juga sudah ada namanya Indeks Rika Hati ya di 2009, kemudian dan seterusnya. Ini kita di 2014 ada roadmap, kemudian kita didukung dengan regulasi dari OJK bagaimana menerapkan keuangan berkelanjutan itu, kemudian penerbitan mengenai obligasi hijau atau green bond ya, kemudian terbit kredit sukuk pertama yang diberikan oleh pemerintah di 2015. Tapi itu oleh negara, oleh pemerintah. Kalau di korporat belum ada sukuk, green sukuk belum ada, tapi baru di sukuk negara. Nah kemudian OJK juga memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang menerbitkan green bond, itu tuh untuk biaya registrasinya hanya membayar 25% contohnya. Itu salah satu bentuk insentif yang diberikan oleh regulator, dan yang pertama kali menerbitkan adalah PT SMI. Kemudian di 2020 ini roadmap yang kedua sudah disusun, kemudian juga ada relaksasi karena waktu itu perusahaan-perusahaan belum siap untuk menerapkan menerbitkan laporan sustainability yang tepat waktu ya, sehingga akhirnya diundur start 1 tahun. Nah ini adalah beberapa macam-macam. Oke, saya langsung aja. Nah ini adalah isinya, kontennya kurang lebih seperti ini. Jadi bagaimana sih awareness kita gitu. Jadi sebenarnya ini adalah karena secara nasional semua pihak seharusnya terlibat, tidak hanya government tapi juga non pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian kebijakan juga penting ya. Kita mau ikut kemana, kemudian kebijakan dalam hal semuanya, tidak hanya produk tapi juga infrastruktur yang mendukung. Kemudian terkait dengan SDM ya, ini juga. Nah, karena ini masyarakat ya, ini juga masyarakat kalau tidak dilibatkan juga akan percuma saja kita membangun sustainability, tapi perilaku ya, habit atau kebiasaan masyarakat untuk gaya hidup yang mendukung tadi itu ya, lingkungan yang sehat, ekonomi hijau itu juga penting. Ini PJK 51 tentang penerapan keuangan berkelanjutan jadi semua sektor keuangan ya, baik di bank, kemudian di emiten, kemudian di perusahaan-perusahaan yang lain, mereka diwajibkan untuk menerapkan ini dan kemudian melaporkan kepada regulator. Nah, ini adalah beberapa hal yang diwajibkan dalam POJK ini ya, yaitu untuk jadi misalnya investasi itu harus bertanggung jawab, kemudian bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh company untuk mendukung ekonomi hijau itu juga akan mendapatkan poin lah istilahnya seperti itu. Terus bagaimana mereka membuat perencanaan ya, rencana mengenai keuangan berkelanjutan ini
baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, kemudian kita masuk ke ini, ini hanya rencana saja, jadi beberapa nggak muncul ya. Oke, nggak masalah. Nah, jadi di WJK 60 tadi sudah sampaikan, WJK 60 telah mengatur mengenai penerbitan green bond atau obligasi ya. Nah, ini sudah ada peraturannya. Kemudian di situ disebutkan yaitu pokoknya definisi green bond berarti nanti penggunaan dananya itu digunakan untuk mendukung lingkungan ya. Jadi termasuk ya misalnya itu energi terbarukan dan sebagainya ya. Nah, salah satu yang berbeda dengan kegiatan penerbitan efek yang biasa adalah ini ada yang namanya pendapat ahli lingkungan. Jadi mereka harus bikin framework dulu, kemudian di-assess, dinilai bahwa kerangkanya itu adalah sudah betul dan itu akan dipantau selama masa outstanding dari bond itu. Dan biasanya kalau tidak terpenuhi nanti akan ada semacam punishment itu ya. Nah, ini saya hanya menunjukkan beberapa yang sudah menerbitkan green bond di Indonesia, tapi ini masih belum syariah, masih bond. Itu ada SMI, kemudian Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Ini yang diterbitkan untuk pasar Indonesia. Tapi selain ini ada juga perusahaan-perusahaan yang menerbitkan tidak untuk penawaran umum di Indonesia, tapi mereka diterbitkan untuk di investor di luar negeri. Jadi contohnya adalah BRI, Bank Mandiri, Jakva, Indonesia Infrastructure Finance, dan Bank OCBC. Nah, mereka menerbitkan untuk investor, jadi namanya private placement ya, ini tidak melalui penawaran umum di Indonesia. Nah, ini bagaimana dengan green sukuk? Nah, kita tadi bicara green bond, ini kan kita bicara syariah berarti harus yang sukuk dong. Nah, jadi memang karena POJK 6 itu baru mengcover green bond atau obligasi, sekarang ini kami baru menyusun regulasi untuk memperluas cakupan dari POJK 60 ini supaya juga mengcover tidak hanya bond tapi juga sukuk, tapi juga kita juga sekaligus memperkenalkan yang namanya thematic bond. Jadi tidak hanya green bond tapi ada yang namanya social bond, sustainability bond, sustainability link bond dan sebagainya. Ini jadi nanti peraturan kita akan lebih komprehensif ya, karena satu peraturan bisa digunakan untuk mengcover beberapa tematik bond tadi, baik untuk yang konvensional atau bond maupun yang syariah. Nah, bedanya apa kalau kita lihat POJK 60 yang sudah ada dengan yang akan sedang disusun ini? Jadi kalau yang dulu ada obligasi saja, nanti kita mengcover obligasi dan sukuk. Kalau yang dulu hanya melalui penawaran umum ya, yang tadi yang saya sampaikan hanya untuk di Indonesia, nanti akan diperluas bahwa kita juga mengatur kalau penawaran yang private placement. Private placement ini adalah penawaran yang memang tidak ditujukan untuk masyarakat retail, tapi memang untuk yang sophisticated investor yang mereka sudah mempunyai pengetahuan tertentu. Kemudian dari sisi tema ya, tadi kan hanya lingkungan atau green, nanti akan diperluas menjadi green bond, social bond, kemudian sustainability bond dan seterusnya. Dan satu lagi adalah sukuk wakaf. Nah, ini yang menarik Pak Teguh. Jadi karena secara nature itu wakaf itu sudah sosial kan. Jadi akhirnya kita perkenalkan Pak sukuk wakaf ini menjadi bagian dari sustainability bond ini. Meskipun sukuk wakaf bisa juga masuk ke sukuk yang EBUS ya, biasa itu. Tapi kita memang sengaja bahwa ini adalah yang menjadi distinction atau pembeda dari regulasi di negara-negara lain yang mungkin tidak menyebut sukuk wakaf secara eksplisit. Nah, ini pemerintah ya teman-teman sudah tahu dan mungkin juga sudah menjadi investor ya dari beberapa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi memang pemerintah sangat agresif dan memang mereka hampir setiap tahun menerbitkan berbagai macam sukuk green sukuk ini baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional ya. Kemudian selain yang sukuk retail tadi, green sukuk retail ya, baik dalam bentuk sukuk retail atau sukuk tabungan ya, kalau teman-teman mungkin sudah mengenal, ada juga yang namanya cash wakaf link sukuk ya, atau kodenya adalah SR kalau nggak salah. Ini juga yang memang kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Badan Wakaf Indonesia ya, dengan para nazir,
yang memang hasil dari penerbitan sukunya nanti sebagian dialokasikan kepada para nazir untuk dimanfaatkan oleh para penerima manfaat, dan ini sangat bagus sekali. Nah, ini yang coba kita sedang bangun di level korporasi. Kalau di negara sudah ada semuanya, udah ada green sukuk, udah ada kesepakatan sukuk. Kita mencoba mengembangkan untuk corporate atau koperasi ini ada juga nanti green sukuk korporasi dan juga sukuk link wakaf ya, dengan memanfaatkan nah ini agak beda. Kalau tadi kan cash wakaf, link sukuk yang merupakan sukuk tunai sukuk sukuk tunai atau cash wakaf ya, wakaf uang ya, kalau wakaf uang maaf. Nah, ini kalau ini bukan wakaf uang tapi lebih ke bagaimana memanfaatkan aset wakaf berupa tanah. Kita tahu Indonesia itu banyak sekali potensi tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi sebagian besar masih belum dimanfaatkan dengan optimal. Kita lihat ya masjid, makam, kemudian tapi belum banyak tanah wakaf yang di atasnya ada mall, ada rumah sakit yang bisa mengenerate income, dan itu hasilnya untuk memang para penerima manfaat, dan itu yang ingin kita wujudkan. Jadi sukuk link wakaf ini udah habis waktunya. Ini yang akan kita kembangkan. Saya langsung aja karena udah habis waktunya. Nanti bisa ditanya kalau ada ada pertanyaan. Nah, mungkin saya langsung bagian yang terakhir karena saya masih punya satu topik lagi, yaitu strategi literasi Indonesia pasar modal syariah. Ya, jadi tadi yang disebut sudah disinggung juga oleh beberapa Pak Anton tadi pada saat sambutan ya. Memang kita terus melakukan upaya-upaya itu. Nah, ini kita melakukan survei sendiri dari tahun 2021. Kami melakukan survei sendiri yang di luar yang dengan sektor yang lain. Nah, ternyata literasinya 15%, inklusinya 4%. Nah, ini juga menunjukkan bahwa secara pengetahuan sudah agak tinggi, tapi ternyata eksekusinya ya mungkin karena sebagian besar mungkin masih mahasiswa ya, jadi mungkin memang mungkin belum terlalu banyak ya, mungkin nunggu mereka bekerja dulu ya. Tapi yang penting secara pengetahuan mereka sudah memiliki, dan diharapkan ketika mereka sudah punya penghasilan mereka akan menginvestasikan di efek syariah. Jadi tadi juga disebutkan bahwa kita baik melalui online maupun melalui fisik ya, itu juga kita tetap lakukan, dan memang yang paling efektif adalah mengembangkan melalui sosial media. Nah, jadi ini tapi memang kita sudah agak mungkin yang Instagram memang kayaknya ini sudah agak jenuh, dan kita harus ingatkan lagi bagaimana untuk Instagramnya ini supaya tidak stagnan ya, tapi mungkin ada peningkatan, dan yang kelihatan meningkat adalah di TikToknya ya. Jadi teman-teman mohon yang di sini yang belum ikuti follow kami, untuk YouTube-nya juga lumayan, jadi mohon di subscribe ya, dan ini tolong dicatat. Nah, jadi nanti karena di situ banyak informasi-informasi menarik, dan sebagai sarana untuk sosialisasi edukasi juga, karena sekarang sebenarnya banyak sekali ya ilmu, atau tinggal kita mau cari atau tidak di YouTube, di forum-forum yang seperti ini juga sebenarnya banyak sekali kalau teman-teman mau mencari. Mungkin waktu saya sudah habis, jadi terima kasih. Nanti kita sambung di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya meriah untuk Ibu Fadilah, luar biasa. Kita bisa melihat dari perspektif regulator begitu ya, dari OJK. Bagaimana sekarang pengembangannya memang luar biasa sekali. Tadi kita sudah melihat roadmap-nya yang sedang dikerjakan begitu ya. Nanti juga ini yang terakhir berarti 2025 begitu ya Bu ya, dan ongoing nanti 2026. Oke, baik. Tadi kita menyinggung terkait dengan sukuk wakaf ya, memang ini tujuannya untuk mengoptimalkan manfaat dan juga imbal hasil untuk masyarakat, dan tadi kita juga ngelihat ternyata ada fatwanya dari DSN. Tapi mungkin kita akan membahas lebih jauh lagi selanjutnya, langsung saja saya invite narasumber kita kedua langsung ini dari DSN MUI, silakan Bapak Ustadz Muhammad Bagus Teguh Perwira. Baik, terima kasih Mbak Clara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabi alisidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian, begitu ngomongin tentang sustainable,
Yang kebayang sama kita pertama apa? Apa coba? Yang kebayang pertama kali kita ngomongin sustainability atau sustainable itu apa yang kebayang? Keberlanjutan tuh yang kebayang sama kita apa sih? Tadi di depan Mbak Clara sempat menyambungkan apa yang kita nikmati sekarang ini adalah titipan dari generasi sesudah kita, generasi di masa mendatang. Anak kita, cucu kita, meskipun sekarang belum kebayang ya, masih jomblo Pak, ngurusin anak cucu gimana gitu. Nah, tapi menarik. PBB punya inisiatif, katakan negara-negara di dunia ini punya inisiatif, yang kemudian inisiatif itu dituangkan dalam SDGs, Sustainable Development Goals. Ada 17 inisiatif. Ya. Kemudian tindak lanjutnya ada puluhan, saya lupa ada berapa tuh, kemarin saya bikin kajian tentang SDGs. Dari 17 teman-teman sekalian, dari 17 inisiatif itu indah semua. Mulai ngomongin tentang pengentasan kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender termasuk gitu kan. Nah kemudian linknya, kemudian nanti ada energi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Terus ada kota yang ramah segala macam ya. Bagaimana kemarin kita Jakarta yang mulai nyaman, mulai banyak kehijauan, banyak burung-burung yang kita nikmati, bener nggak? Tiba-tiba kita ngedrop banget karena global warming kemarin, sehingga panas banget kemarin, dan kita menjadi negara dengan polusi yang tertinggi sempat kemarin. Ini menyedihkan banget. Ini berkaitan sama environment. Nah, kemudian turunan dari SDGs, kemudian ada namanya ESG. Apa ESG? Ada yang tahu nggak ESG? Ada yang tahu nggak ESG? Ini peserta mendengarkan kan ya, bukan patung bener. ESG, environment, sosial, sama good governance. Dari sisi sosial tadi Bu Fat banyak menyampaikan tentang bagaimana produk-produk keuangan, khususnya ini di keuangan syariah, banyak produk-produk yang supporting terhadap sosial. Karena sektor keuangan nggak bisa jalan sendirian. Harus ada tiga-tiganya jalan. Sektor keuangan, sektor realnya harus jalan, sama sektor sosialnya. Sektor real ini yang menggerakkan ekonomi yang sesungguhnya sebetulnya. Baru sektor real disupport oleh sektor keuangan. Kalau sektor keuangan jalan sendiri, yang terjadi adalah bubble economics. Kayak kita 97 kemarin, 98. Kemarin, udah pada lahir belum 98 nih? Udah ya. Senyum-senyum aja bakal. Jadi bubble economics. Jadi seolah ekonominya bagus, ya namanya juga bubble ya. Kena jarum dikit aja pecah, isinya kosong. Karena apa? Bisa jadi karena faktor sektor keuangannya jalan, maka krisisnya disebut dengan krisis moneter. Tetap kaki lima jalan, tetap UKM tetap jalan, bener nggak? Tapi bubble ekonominya menjadi meledak, nggak ada isinya gitu kan. Nah maka harus jalan juga sektor realnya. Tapi kalau sektor real jalan sendirian, nggak ada sektor keuangannya, nggak ada yang supporting keuangan. Sektor real jalan, sektor keuangan jalan, sektor sosialnya nggak jalan, keamanan jadi isu. Orang kelaparan, orang kalau udah lapar apa? Ya kriminal yang meningkat, benar nggak? Nah, maka sektor sosial juga harus jalan. Maka social finance termasuk instrumen yang paling keren yang dimiliki oleh Islam apa sih? Wakaf. Wakaf. Bahasa kerennya endowment fund. Benar. Wakaf lah. Banyak kampus di dunia yang hebat-hebat itu ya dari wakaf. Termasuk kampus saya, Universitas Al-Azhar di Kairo. Itu semua mahasiswanya gratis, yang ngajar minimal doktor, profesor sama bejibun banyaknya, dan itu for free. Duitnya dari mana? Dari wakaf. Jadi selama jadi mahasiswa 4 tahun nggak pernah bayar sepeser pun kecuali untuk bayar materai doang, karena biaya administrasi doang. Bukan biaya administrasi, beli materai, benar-benar beli materai, nggak ada bayar ke kampus, nggak ada kasir di kampus, nggak ada pernah transfer ke kampus, nggak ada. Cuma beli materai doang untuk ngurus visa ya, minta surat keterangan pelajar untuk bisa memperpanjang visa gitu tuh, benar-benar beli materai doang. Ujian juga nggak ada apa-apa, tapi sekali nyontek drop out gitu. Maka kejujuran jadi nomor 1. Nah, ngomongin tentang sustainable tadi. Sustainable
Itu salah satu poinnya, itu adalah governance. Kita investor nih, ini semuanya kan investor ya, investor di pasar modal. Pilih mana emiten atau perusahaan yang untungnya gede, tapi dia nggak governance, nggak comply, nggak taat aturan, gitu. Yang ada kemungkinan nggak lama kemudian direksinya kena TOT KPK, yang harga saham langsung nyungsep. Bener nggak? Ada yang ngalamin kan kemarin ya? Bener nggak? Pada senyum untuk kayaknya emang ngalamin gitu kan? Maka investor yang smart saat ini bukan hanya ngomongin cuan doang, tapi ngomongin juga sustainable dari bisnisnya emiten, keberlanjutan untuk jangka panjang. Dan karena trennya smart investor sekarang udah trennya untuk jangka panjang, maka demand terhadap emiten-emiten untuk jagain ESG-nya, jagain lingkungan, jagain sosial, jagain juga governance-nya, maka demand-nya akan tinggi. Ketika emiten comply dengan ESG itu, dan kemudian demand-nya tinggi, harga sahamnya naik. Emiten-emiten yang nggak concern sama sustainable tadi, wah jadi isu nih saya nih. Kita sama-sama kompetitor, kalau harga saham kompetitor saya bisa naik, oh ternyata dia penerapan ESG, jadi kan. Nah ini efek domino, efek bola salju yang akan ngegulung terus. Apa Bu kalau bahasa Jawanya Bu, ketok tular, nah gitu. Yang satu jalan ini, yang satu enggak, ini ada apa? Ini suatu vibe yang bagus untuk keberlangsungan masa depan. Bagaimana kaitannya sama Islam? Bagaimana sama syariah? Dalam syariah ada yang namanya maqasid syariah, benar nggak? Maqasid syariah itu ada berapa? Ada 5, benar tuh yang pojokan tuh, benar. Ada 5. Tapi banyak ulama yang menambahkan yang ke-6. Ada ulama, bukan banyak, ada ulama yang menambahkan yang ke-6. Yang 5 dulu, pertama adalah hifzuddin, jaga agama, jaga spiritualitas kita, jaga keimanan kita. Orang kalau imannya baik, bener nggak? Jangankan di keramaian, di kesendiriannya dia jaga diri banget, bener nggak? Sehingga nggak ngerusak, nggak berbuat dosa, nggak berbuat menzolimi orang lain gitu. Itu jaga iman, jaga agama, hifzuddin. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Sehingga Islam melarang bunuh diri, Islam melarang bunuh orang lain, Islam melarang suatu hal yang merusak manusia gitu ya. Nah, termasuk menjagain kelaparan gitu. Kemudian hifzul mal, jagain harta, menjaga harta. Maka kita harus investasi supaya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bukan hanya untuk hari ini. Teman-teman sekalian, dapat pendapatan berapa sekarang? Saya nggak ngomongin gaji ya, saya ngomongin pendapatan. Kalian kan dapat pendapatan juga dari beasiswa kah, dari transfer orang tua, benar nggak? Nah, itu kalau ngabisin pendapatan mah gampang banget. Ya, ini mall nih wah cepet banget dah habis. Ya, pendapatan sebulan juga mau dihabisin 2 hari, 3 hari, seminggu juga mungkin insya Allah gampang ya. Tapi kalau mikirin gitu doang, berarti kita nggak mikirin masa depan, ya nggak? Maka kita duduk di sini kan sebagai investor, maka mikirin masa depan, sehingga kita bermanfaat juga. Rezeki itu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Termasuk nih ya, kita ngomongin perencanaan keuangan nih Mbak Clara. Saya suka disentil sama teman-teman. Pak Teguh kan tahu ya, rezeki itu dari Allah. Oh iya dong, rezeki dari Allah. Ya kalau gitu ya nyantai aja lah buat masa depan, gimana rezeki nanti, bener nggak? Jawaban saya, karena saya yakin bahwa rezeki itu adalah amanah dari Allah, maka saya jaga amanah itu dengan baik. Saya jaga amanah itu bermanfaatnya bukan hanya untuk saya hari ini, tapi juga untuk orang lain di masa mendatang, untuk anak-anak saya di masa mendatang, jangan-jangan sampai untuk ke cucu saya. Maka saya siapkan apa yang saya terima hari ini sebagai titipan dari Allah itu untuk saya kelola dengan baik, sehingga bermanfaat untuk jangka panjang. Itu memaknai dari rezeki dari Allah, bukan rezeki dari Allah mah nanti aja juga dapat gitu. Itu iya, kita yakin juga. Tapi begitu amanah itu dikasih sama kita dan kita kelola dengan baik, bagian dari hifzul mal tadi itu, yang keberlanjutan dari harta ini bisa untuk masa depan, kita bakalan insya Allah ya berharapnya kita cintai sama Allah. Oh Teguh kelola uangnya bagus nih, saya tambahin deh rezekinya, saya tambahin deh gitu kan. Nah, hifzuddin, hifzun nafs, hifzul mal, hifzul akal, kita juga harus jaga
investasi leher ke atas, bener nggak? Saya pernah ngomong gini malah, kita harus investasi leher ke atas, skincare ya Pak? Loh kok skincare? Leher ke atas otak, jagain pemahaman kita, ilmu kita segala macam. Yang terakhir adalah hifzun nasab, menjaga keturunan. Nah ini juga harus kita jagain, bener nggak? Ya, yang pakai pelangi-pelangi itu kan sustainability manusianya gimana kalau nggak nikah, bener nggak? Nikah yang bener, ya kan? Nikah itu harus satu agama tapi lawan jenis. Bukan beda agama sesama jenis. Aneh banget manusia ini dibalik-balik gitu kan. Nah, yang keenam, yang banyak ulama atau ada ulama yang menambahkan adalah hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Nah, ini yang keren banget. Nah, bagian dari sustainability itu adalah adanya governance, good governance. Termasuk governance dalam syariah adanya fatwa. Teman-teman sekalian, didirikannya Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah untuk mewujudkan aspirasi umat, bagaimana umat itu bisa menjalankan ekonomi sesuai dengan prinsip Islam, prinsip syariah. Gitu. Maka visi dari Dewan Syariah Nasional adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Gitu ya. Kemudian menumbuh-kembangkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu bukan hanya ada di kitab-kitab doang. Bukan hanya di pelajaran-pelajaran di kampusnya Bu Rahma doang gitu kan, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, maka dibentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tugas utamanya adalah menyusun fatwa, menetapkan fatwa. Di Majelis Ulama Indonesia ada 2 badan yang menetapkan fatwa. Yang pertama adalah Komisi Fatwa, yang kedua adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Komisi Fatwa membahas, mengkaji untuk menelurkan fatwa di bidang-bidang tentang akidah, aliran atau paham yang sesat gitu ya, paham keagamaan. Juga dalam hal ibadah, maka fatwa berkaitan sama zakat adanya di Komisi Fatwa, bukan di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, gitu kan. Sosial budaya, pangan, makanan, obat-obatan itu adanya di Komisi Fatwa. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga di Komisi Fatwa, gitu kan. Nah, berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan bisnis syariah, fatwanya ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ini tugas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, saat ini sudah ada 25 fatwa. Ada 25 fatwa yang berkaitan dengan pasar modal doang. Mulai dari instrumennya reksadana ada fatwanya. Bagaimana perdagangan saham ada fatwanya. Tentang sahamnya sendiri ada fatwanya. Tentang sukuk ada fatwanya. Sukuk negara dengan berbagai jenis produknya, dengan berbagai jenis akadnya ada juga. Tadi Bu Fat menyampaikan ada sukuk wakaf, ada fatwanya juga. Jadi ada sedikit suatu yang kita create bareng-bareng sama Bu Fat. Selama ini orang pahamnya sukuk wakaf itu sukuk negara yang cash wakaf link sukuk, CWLS. Cash wakaf link sukuk itu artinya orang berwakaf uang ini kan harus utuh ya, nominalnya benar nggak? Harus utuh. Tapi harus bermanfaat. Gimana uang utuh tapi bermanfaat? Harus dikelola. Salah satu kelola diinvestasiin. Tapi harus utuh. Gimana? Cari investasi yang paling aman. Hari ini investasi yang paling aman kemana? Ke sovereign sukuk negara. Jadi duit wakaf bukan untuk pembangunan, bukan. Tapi instrumen investasi yang dibutuhkan oleh wakaf. Nah, instrumen investasinya adalah sukuk negara. Sukuk negara kasih return. Returnnya inilah yang untuk mauquf alaihnya, untuk kebermanfaatan. Nah, tapi di sisi lain ada aset-aset wakaf yang kurang produktif, yang kalau nggak ada dana nggak bisa produktif. Nah, maka perlu adanya diterbitkan sukuk wakaf. Maka itu ada fatwanya sendiri. Jadi cukup lengkap, ada 25. Sekarang kita lagi bahas fatwa tentang ETF, Exchange Traded Fund. Jadi kayak semacam reksadana tapi diperdagangkan di bursa. Nah, ini juga sebentar lagi akan keluar. Jadi sudah ada rapat plenonya, tapi masih dalam kajian untuk difinalisasi. Sehingga kalau bicara tentang pasar modal, seluruh sektor sudah ada fatwanya. Fatwa tentang perdagangan saham yang diinisiasi oleh IDX, Bursa Efek Indonesia. Fatwa tentang
KSE-nya juga ada. Untuk penyimpanan, untuk settlement-nya, di KSE ada fatwanya. Di penjaminannya juga ada, di clearing-nya, di KPI-nya ada fatwanya. Reksadana ada, terus apalagi sukuknya juga ada, sukuk negara juga ada. Yang sekarang masih dalam kajian, ini belum ada drafting fatwanya, tapi ada kajian adalah SIPF, Securities Investor Protected Fund. Nah ini kita lagi kaji juga. Ini mau pakai kata-kata apa nih, kafala atau gimana? Dan protected fund-nya ini bagaimana pengelolaannya? Harus dimatchingkan sama peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kayak gimana nih? Nah, kita lagi kaji. Kita juga lagi sisir kerjasama juga sama selain SIPF juga dengan KPI-nya untuk tahu datanya kayak gimana sih. Gitu. Nah, kita harapannya kita bisa terus lancar untuk bisa mengkaji sehingga bisa menelurkan fatwa-fatwa untuk tadi governance. Karena dalam penetapan fatwa itu kita pikirin keberlanjutannya kayak gimana. Namanya qaul ulama kan banyak banget ya, pendapat ulama banyak banget. Bagaimana kita memilih metodologi ya, kayak gimana kita pikirin banget nih. Sehingga masyarakat bisa berekonomi termasuk berinvestasi di sektor pasar modal ini dengan juga aman dan juga dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semoga bermanfaat sehingga harapannya kita semua bisa berekonomi dengan ekonomi yang syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Teguh. Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa sekali bagaimana DSN MUI ini tentunya telah memberikan dan merumuskan banyak sekali fatwa terkait dengan keuangan, ekonomi, bisnis syariah. Intinya melingkupi seluruh sektor di pasar modal syariah begitu ya Pak. Luar biasa sekali. Oke baik, tadi kita sudah mendengarkan dari perspektif regulator dari OJK. Kita sudah mendengarkan dari perspektif Bapak Ustadz begitu ya, dari MUI, dan sekarang langsung saja kita mendengarkan dari perspektif akademisi terkait dengan keuangan syariah yang berkelanjutan. Langsung saja kita undang Ibu Rahmatina Akasri. Baik, terima kasih banyak Mbak Clara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana nih? Nggak kedengeran. Ini saya berdiri kali ya. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya nih. Banyak yang menjawab salam saya ya. Alhamdulillah. Oke, senang sekali saya pada siang hari ini bisa berada di sini. Di antara ini guru saya, Bu Fadila, Pak Teguh juga, kemudian Mbak Clara, moderator kita yang cantik dan ternyata juga social entrepreneur ya. Peduli dengan UMKM dan tentunya di depan para hadirin semua. Nah ini kalau lihat muka-mukanya ini muka-muka seumuran mahasiswa saya ya. Banyak mahasiswa nggak sih? Ada yang mahasiswa nggak di sini? Coba tunjuk tangan mahasiswa. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ini banyak mahasiswa di sini ya. Selain tentunya juga ini masyarakat yang hadir di acara Forum Syariah Investment Week ini. Nah, ini topik yang keren sekali ya menurut saya. Nah, dan di sini saya alhamdulillah dapat giliran terakhir. Jadi sebenarnya saya menyimpulkan nih dari Bu Fat dan Pak Teguh begitu ya. Nah, oke, ini konsep, praktek dan strategi pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor keuangan syariah. Oke, next. Nah, oh iya, saya sendiri ya. Lupa. Ini caranya gimana mindahin? Oh oke, mencetnya di sini ya. Nah, oke, kita kalau bicara kondisi ekonomi global, semuanya tahu lah ya yang ada di sini bagaimana dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir situasi berubah drastis. Tahun 2019 kita masih dalam perekonomian yang sangat baik untuk Indonesia ya Bu Fat ya, dan juga secara global. Tiba-tiba tahun 2020 terjadi pandemi. Dan pandemi ini kita tahu menyebabkan banyak sekali dampaknya kita rasakan di Indonesia, mulai dari pembatasan beraktivitas di sekolah, kemudian juga aktivitas ekonomi, termasuk mal-mal pada saat itu juga banyak sekali yang tutup sementara begitu ya. Kemudian tahun 2022
Nah, ada lagi kejadian yaitu perang. Nah, ini seumur-umur saya hidup ya, belum pernah ada perang yang besar yang kita bisa lihat up close begitu ya. Kalau dulu pernah, saya ini masih generasi milenial, Pak Teguh, kalau ikut salah satu definisi ya, palingan Irak-Iran begitu ya, tapi itu nggak ada di TV, jarang lah ada di TV begitu ya. Tetapi ini kita bisa lihat setiap hari. Nah, sehingga memang ketidakpastian ekonomi ini meningkat dan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian. Nah, ini kita bisa lihat ya, kenaikan harga komoditas, kemudian juga World Bank mengatakan bahwa perekonomian secara global itu akan mengalami resesi di tahun 2023. Walaupun alhamdulillah kita di Indonesia sangat beruntung, kita punya masyarakat yang sangat sangat konsumtif enggak juga ya Bu ya. Kita punya pemerintah yang punya kebijakan yang baik, masyarakat yang bergotong royong untuk membangkitkan perekonomian sehingga kita alhamdulillah tidak berada dalam resesi, justru menikmati pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Nah, oke. Kemudian secara global ini kita tidak bisa pungkiri bahwa memang banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan pada saat ini. Dimana kalau kita lihat data dari ini Our World in Data ya, bahwa kalau kita berbicara emisi karbon dioksida, ternyata paling besar berasal dari Asia. Nah, dari negara-negara di Asia. Jadi kondisi kerusakan lingkungan yang meningkat secara global ini menuntut untuk sesuatu yang baru dalam mengelola perekonomian, termasuk berinvestasi. Dan yang terakhir ini laporan dari Global Climate ya, bahwa suhu global mengalami peningkatan tajam. Inilah kenapa kita sekarang itu merasakan lebih panas ya daripada yang seharusnya, atau suhu yang berfluktuasi. Nah, kalau kemarin-kemarin kering begitu ya, sekarang tiba-tiba hujan di sore hari. Nah, kalau dulu zaman saya kuliah Bu Fat, Pak Teguh, kita tahunya kalau bulan ber itu musim hujan gitu ya. Nah, sekarang nggak bisa lagi rumusnya berlaku, karena di bulan yang tidak ber pun itu hujannya kadang turun begitu ya, dan ini juga cukup deras, tidak terprediksi. Nah, poinnya adalah adik-adik dan rekan-rekan sekalian, ini saya panggil adik-adik aja ya, karena mostly ini sepertinya usia mahasiswa saya begitu. Nah, jadi isu sustainabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kita nggak bisa lagi tuh nggak peduli dengan lingkungan, karena apa yang kita lakukan itu akan memberikan dampak kepada lingkungan, baik negatif maupun positif. Nah, dari situ maka muncul konsep keuangan berkelanjutan. Nah, ini kalau kita merujuk kepada definisi dari PBB, UNEP, Sustainable Finance itu adalah proses of taking due accounts of environmental, social, and governance atau ESG considerations when making investment decisions, leading to increased investment in longer terms and sustainable activities. Nah, ini kalau yang mau bikin skripsi atau tugas akhir ya terkait keuangan berkelanjutan, ini harus tahu nih definisi ini. Nah, karena nanti turunannya akan banyak begitu. Ini ada pointers nggak ada ya. Nah, ini OJK juga menegaskan bahwa sustainable finance itu dukungan dari industri jasa keuangan untuk pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jadi kalau framework gedenya itu yang dulu kita kenal mungkin sustainable development ya. Nah, bagian dari itu adalah sustainable finance. Nah, ini mungkin sudah pada tahu ya pilar dari sustainable development. Nah, oke. Dan sesungguhnya konsep sustainable finance ini bukanlah sesuatu yang baru. Nah, teman-teman dan adik-adik mungkin dulu sudah tahu ya bahwa ada konsep people, planet, dan profit. Elkington tahun 1980-an ya, 88. Nah, bagaimana ketika bisnis itu semakin fokus hanya kepada profit dan menyebabkan kerusakan lingkungan, planet, dan juga kemudian memberikan dampak negatif kepada masyarakat, people, maka muncul konsep triple bottom line, bahwa bisnis itu harus peduli tidak hanya dengan profit, tetapi juga dengan yang namanya people dan planet.
Nah, itu tahun 88 dan sudah panjang perjalanannya ya. Tadi Bu Fat juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia pun pada akhirnya juga turut mendukung konsep keuangan berkelanjutan ini. Oke, apakah ini ya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, terutama untuk yang concern dengan syariah ya. Apakah keuangan berkelanjutan yang awalnya kalau secara teori ya Bu Fat ya, kalau kita lihat studi movementnya, itu kan dari ekonomi konvensional ya, yang karena terlalu profit oriented kemudian menjadi lebih peduli terhadap people dan planet. Nah, apakah konsep ini sejalan dengan prinsip dan praktek ekonomi syariah? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah dari panitia ya. Mana panitia? Ayo, harusnya udah bisa jawab nih. Aduh, ini pada malu-malu kayaknya ya. Padahal clue-nya udah banyak tadi dari Pak Teguh ya dan juga Gimana, dari ada yang Bu Fat. berani jawab nggak? Sesuai nggak? Kan konsepnya juga dari barat ya, dalam tanda kutip. Menurut literatur begitu ya. Nih mahasiswa Ibnu Khaldun mana? Ayo. Nah, ini Pak Henry Tanjung ya, nanti kita lapor nih mahasiswanya. Malu-malu. Nah, oke. Ini, nah jawabannya adalah, nah ini dulu, kita harus paham dulu, tak kenal maka ta'aruf. Ya dong. Jadi sebelum kita bisa bilang, oh ini sesuai dengan ekonomi syariah, ini enggak sesuai dengan ekonomi syariah, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya ekonomi syariah itu. Nah ini kan seringkali kita merasa tahu begitu ya, tetapi sebenarnya belum sepenuhnya paham begitu. Nah jadi sini ada beberapa yang saya ringkaskan pengertian ekonomi syariah. Nah ini memang kalau kita bicara sejarah ya, yang namanya ilmu atau disiplin ekonomi syariah itu dianggap baru kembali ya atau muncul sekitar tahun 1976, di mana pada saat itu terjadi the first international conference on Islamic economics di Mekah. Nah dari situlah kemudian ada disiplin ekonomi syariah, muncullah kalau kita lihat definisi-definisi ya. Misalnya Capra mengatakan bahwa ekonomi syariah itu sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Nah, serta keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Nah, itu salah satu definisi ekonomi syariah ya. Kemudian prinsipnya apa saja? Nah, antara lain bisa dilihat di depan, antara lain kepemilikan yang amanah, bahwa segala sesuatu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan kepercayaan begitu ya, diberikan amanah menjadi trustee untuk mengelola segala sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, prinsipnya berusaha dengan keadilan. Bahwa ekonomi syariah itu berusaha mencegah penumpukan harta melalui aktivitas usaha di sektor real, melalui investasi. Nah, ini investasi ya, tentunya yang sesuai dengan syariah, dan berinfak untuk kepentingan sosial dan publik. Kemudian prinsip yang ketiga, bekerja sama dalam kebaikan. Bahwa tolong menolong harus dilakukan untuk dan dalam kebaikan. Dan yang terakhir, pertumbuhan yang seimbang, bahwa harus memperhatikan keseimbangan antara spiritual dan juga kelestarian alam. Nah ini beberapa prinsip dasar ekonomi syariah yang harus kita pahami. Nah selanjutnya ini juga ada gambar rancang bangun ekonomi syariah ya. Saya senang karena ini menggambarkan ekonomi syariah itu ibaratnya sebuah rumah begitu. Ada atapnya. Atap itu adalah tujuan. Kita mau kemana sih? Apa yang mau dicapai begitu kan? Yaitu falah atau kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke. Kemudian ada pilar-pilarnya, justice atau keadilan, kemudian balance, keseimbangan atau tawazun, dan welfare atau maslahah. Dan fondasinya itu adalah ukhuwah, syariah, dan akhlak. Nah, ini konsep dasar ekonomi syariah. Dan dasar hukumnya Al-Quran, Sunnah, dan juga maqasid al-syariah. Nah, yang tadi sudah dibahas oleh Ustadz Teguh ya,
Nah, bagaimana bahwa ada perlindungan terhadap 5 aspek. Nah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, oh, di sini belum berubah ya, di sini udah berubah. Oke, ini linknya ke sini ya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat memang bagaimana melindungi harta begitu ya. Melindungi itu kan artinya tidak boleh habis sekarang. Harus bisa ada yang dibawa digunakan oleh keturunan di masa yang akan datang. Jadi titik fokus Maqasid Al-Syariah dan keuangan berkelanjutan ini sangat sejalan. Nah, oke, seperti itu. Dan di Indonesia, alhamdulillah kita juga sudah punya fikih SDGs. Fikih zakat on SDGs ya, Sustainable Development Goals, yang sangat sejalan dengan keuangan berkelanjutan. Ini hilang ya, oke, nggak apa-apa. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi sudah terjawab ya tadi kalau ada yang nanya kalian, ekonomi syariah itu sejalan nggak dengan keuangan berkelanjutan? Sangat sejalan sekali. Malah lebih duluan ekonomi syariah itu menegaskan bahwa praktek keuangan, penjagaan harta ya Ustadz Teguh ya, itu harus sejalan. Harus sustainable, berkelanjutan. Tidak boleh dihabiskan sekarang, tapi harus ada yang menjaga kelangsungan harta dan juga keturunan. Seperti itu. Nah, jadi kalau konsepnya kita sudah paham, ininya hilang ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada mana perkembangan keuangan syariah serta praktek keuangan berkelanjutan di Indonesia? Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita berbicara keuangan syariah, ekonomi dan keuangan syariah ya, alhamdulillah perkembangannya itu sudah menunjukkan kemajuan ya dari tahun ke tahun. Ini ada beberapa angka, mungkin nanti bisa dilihat juga ya, bahwa aset perbankan syariah di Indonesia tumbuh positif, hampir 2 digit hingga Desember 2022. Jumlah saham syariah juga meningkat dan mencapai 578. Nah, kemudian kalau kita berbicara reksadana, sukuk korporasi ya, sukuk negara, nah ini memang ada sedikit fluktuasi ya Bu Fat ya. Kalau reksadana ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan 2021, tetapi ya lumayan sebenarnya. Ya, untuk reksadana ini lumayan ya, lumayan banyak sebenarnya penurunannya. Mungkin harus dikaji Bu Fat, ini kenapa bisa seperti itu ya. Nah, oke, tetapi sukuk negara masih mengalami peningkatan. Oke. Kemudian keuangan sosial syariah, zakat dan wakaf, ini perkembangannya luar biasa di Indonesia. Potensinya juga luar biasa, tapi nah ini sekali lagi ada tapinya ya. Potensinya nih, realisasinya tergantung kepada umat Islamnya. Oke. Ini sebenarnya banyak gambar ya, tapi nggak terlihat ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau kita berbicara ekosistem ekonomi dan keuangan syariah itu juga sudah komprehensif di Indonesia. Jadi ada sektor keuangan komersial, ada sektor, oh sudah muncul lagi ya, oke. Ya, ini kalau kita berbicara ekosistem, ini sudah komprehensif, adik-adik dan rekan-rekan semuanya. Dari sisi demand, kita tahu demandnya itu luar biasa sekali, karena penduduk muslim Indonesia 87% dari hampir 300 juta. 280 juta lah ya pada saat ini. Dan juga ada demand dari pasar global. Kemudian kalau kita berbicara dari sisi supply, sudah ada commercial finance yang menyediakan produk-produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Juga ada social finance, keuangan sosial syariah, termasuk ke dalamnya zakat, kemudian infak, sedekah, wakaf, dan juga Islamic microfinance. Nah, ini juga berkembang dengan pesat. Industri halal juga sudah berkembang dengan pesat. Kemudian ada dukungan regulasi SDM, riset dan pengembangan branding dan teknologi digital, serta awareness dan perlindungan konsumen. Jadi intinya keuangan syariah di Indonesia itu sudah berkembang dengan sangat pesat. Ekosistemnya sudah ada semua. Nah, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan keuangan syariah ini untuk mendorong keuangan berkelanjutan. Dan kalau kita bicara keuangan berkelanjutan, ini menambahkan yang sudah disampaikan oleh Bu Fat dan Ustadz Teguh tadi ya, bahwa
penerapan prinsip keuangan berkelanjutan sudah dilakukan baik oleh regulator maupun industri atau perusahaan, serta diterjemahkan dalam berbagai strategi, instrumen, dan pelaksanaan program. Misalnya kalau berbicara mengenai lingkungan ya, ada regulasi terkait dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, regulasinya sudah ada. Nah, implementasinya, nah ini mungkin masih, ini ya harus terus di-enforce. Sudah ada roadmap keuangan berkelanjutan tahap 1 dan tahap 2. Ada green taxonomy yang memberikan pacuan produk, kemudian juga jasa ya, yang menerapkan keuangan berkelanjutan. Ada green sukuk, sustainability report, kurs syariah, CSR berkelanjutan, IDX, ESG leaders, dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak mulai ya implementasinya. Nah, ini roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia, mungkin bisa dilihat sendiri ya. Ini juga prinsip dan juga kategori usaha berkelanjutan dari OJK. Ekosistemnya juga sudah dibangun semua, mulai dari awareness, kebijakan, SDM, dukungan pemerintah dan non pemerintah, infrastruktur pasar dan produk. Nah, jadi sudah lengkap ekosistemnya. Ini juga contoh-contoh penerapannya ya, termasuk dalam membangun infrastruktur. Nah, nah jadi intinya adalah penerapannya itu sudah dimulai di Indonesia, sudah cukup masif. Nah, akan tetapi, nah tentunya masih ada berbagai peluang dan tantangan. Sehingga kita butuh strategi untuk akselerasi, termasuk nanti butuh dukungan dari para millennials. Nah, ini adalah beberapa peluangnya, antara lain kalau kita lihat sustainable finance ini sangat sejalan dengan konsep dasar ekonomi dan keuangan syariah. Jadi nggak usah ragu lagi, sustainable finance ya, ini apalagi sudah ada fatwanya tadi kalau di pasar modal 25 ya, Pak Teguh ya. Ini sudah sejalan dengan prinsip syariah. Kemudian sudah ada peningkatan kesadaran lembaga keuangan syariah dan masyarakat terkait isu-isu sustainability. Ada dukungan positif dari pemerintah terhadap pengembangan keuangan berkelanjutan, kemudian meningkatnya tuntutan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia sehingga menciptakan peluang bisnis yang baik. Jadi adik-adik dan rekan-rekan sekalian, sekarang tuh kalau mau bikin bisnis, itu pasti akan ditanya apakah green, apakah peduli dengan lingkungan begitu ya, apakah sehat, halal dan thayyib begitu. Nah, ini beberapa hal ini yang menarik. Tetapi tentunya masih banyak tantangan, antara lain kesadaran dan pendidikan. Jadi orang Indonesia itu Bu Fat kadang dia sudah tahu tapi nggak sadar gitu loh Bu. Jadi memang perlu ada ekstra ya, sesuatu yang mempermudah mentranslasi pengetahuan bahwa menjaga lingkungan itu baik, bahwa misalnya green cosmetics itu lebih baik untuk kesehatan begitu ya. Tetapi masih belum sepenuhnya dia melakukan, aware dan melakukan. Kemudian regulasi dan kebijakan ini perlu lebih baik lagi dan juga ada insentif yang lebih baik untuk terkait dengan sustainable finance ini. Masalah infrastruktur dan data ini juga penting. Karena kalau perusahaan mau bikin sustainability report begitu ya, pasti dia butuh data begitu. Nah, dan ini perlu dukungan infrastruktur dan data untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis. Kapasitas dan keahlian ini masih banyak yang belum paham bagaimana namanya melihat resiko lingkungan, resiko sosial, resiko governance begitu ya. Nah, ini masih banyak di perusahaan yang belum memahami hal ini. Jadi terkait dengan mitigasi resiko juga pendanaan dan investasi. Jadi intinya peluangnya besar tapi tantangannya lebih besar lagi. Nah, untuk itu, ini juga literasi ya. Tadi saya cukup surprise Bu Fat, karena ternyata literasi pasar modal syariah lebih tinggi daripada literasi keuangan syariah itu sendiri. Nah, literasi keuangan syariah kan baru 9,14 ya, tapi pasar modalnya sudah 15%. Ini artinya yang dilakukan oleh teman-teman di pasar modal syariah ini patut menjadi referensi bagi sektor-sektor keuangan syariah yang lainnya. Berhasil Bu Fat.
ini meningkatkan literasi masyarakat. Dan tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa peserta ya, ternyata memang cukup banyak ya, cukup banyak komunitas-komunitas pasar modal terkait dengan ekonomi syariah dan juga pasar modal syariah di Indonesia. Nah, saya pikir ini yang sangat penting ya, yang harus kita jaga dan tingkatkan ke depan. Nah, ini beberapa strategi, mungkin bisa dilihat ya, ini karena waktu, antara lain peningkatan literasi, mendorong inovasi, pemberian insentif kepada perusahaan yang menerapkan prinsip sustainability, kemudian pengembangan ekosistem berbasis kolaborasi, pengembangan infrastruktur yang memadai dan penguatan regulasi. Nah, yang terakhir yang ingin saya emphasize adalah ini nih. Bagaimana millennials bisa berkontribusi dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Tadi kalau bicara sustainability reporting itu kan perusahaan ya levelnya ya. Tapi kita-kita nih gimana? Saya sekarang millennials dulu ya. Karena masih kelahiran kepala 8 ini Pak Teguh. Nah, jadi kalau ini pasti lebih muda lagi ya. Kalau mahasiswa saya lahirnya 2000-an biasanya ya. Iya, betul. Saya juga kalau ngajar kalian lahir tahun berapa gitu ya. Waduh, saya udah selesai kuliah gitu. Nah, jadi ini yang pertama, tingkatkan pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan. Jadi ini saya berikan apresiasi dan salut sekali kepada adik-adik dan rekan-rekan yang hadir dalam Syariah Investment Week ini, karena ini menunjukkan ada minat begitu ya untuk menambah pengetahuan dan juga pemahaman mengenai tidak hanya investasi syariah tetapi juga keuangan berkelanjutan. Makanya hadir di sesi kita ya Mbak Clara ya. Nah, jadi kalian harus tetap mengikuti kegiatan seperti ini. Yang tidak ada di FX ini tentunya bisa mengakses dari seluruh Indonesia ya. Nanti banyak seminar dari OJK, pasar modal, juga dari tempat saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI begitu ya. Juga Pak Irwan itu banyak sekali literasinya, materi literasinya di media sosial. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita percaya bahwa keuangan berkelanjutan ini sesuai dengan syariah, bahwa dia baik untuk diri kita dan lingkungan kita, anak cucu kita, maka pilihlah produk dan layanan dari perusahaan yang menerapkan praktek berkelanjutan. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai kita percaya, oh bagus keuangan berkelanjutan begitu ya, tapi masih menggunakan produk atau jasa dari perusahaan yang bermasalah, kira-kira seperti itu. Yang melakukan katakanlah merusak lingkungan, yang melakukan abuse terhadap karyawan. Karena kalau kita beli produk dan layanan mereka, artinya kita mendukung yang mereka lakukan. Nah, padahal nggak sesuai dengan sustainable finance. Jadi itu ya. Nah, habis ini bisa di ini lagi ya. Kira-kira saya udah belum ya memilih produk dan layanan dari perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan investasi yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini, kalau investasinya di pasar modal syariah, sudah pasti ya Bu Fat ya, pasti mendukung keuangan berkelanjutan. Nah, jadi ini harus jadi investor syariah semua ya, karena kita mendukung, menyelamatkan bumi kita dari kehancuran, menyelamatkan manusia dari kepunahan. Kalau kita mendukung keuangan berkelanjutan, dan salah satunya melalui investasi di pasar modal syariah. Yang keempat, kewirausahaan berkelanjutan. Nah, ini juga nih, saya sangat men-encourage ya adik-adik teman-teman sekalian, nanti kalau sudah lulus, ingin menjadi pengusaha, maka pastikan bahwa usaha yang kalian buat itu mendukung prinsip berkelanjutan. Artinya peduli terhadap lingkungan, jangan sampai merusak lingkungan begitu ya. Peduli kepada masyarakat, dan juga tentunya tetap memberikan keuntungan. Dan yakinlah bahwa ini yang akan dicari oleh investor ke depan. Kalau ada usaha-usaha baru tapi merusak lingkungan, itu nggak akan dilirik oleh investor. Nah, seperti itu. Dan terakhir, kolaborasi dan jaringan. Jadi kita memang nggak bisa sendiri ya, harus berjamaah, harus berkolaborasi. Dan saya senang sekali acara ini didukung oleh komunitas-komunitas ekonomi syariah, mulai dari komunitas pasar modal syariah, ada FOSE, ada kampus-kampus yang hadir di sini, dari DSN MUI, dari pasar modal, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus perkuat ke depan. Sehingga terakhir ya, ini harapannya, nah ini ya teman-teman Bu Fat, ini saya bikin gambar khusus nih. Islamic Capital Market
to sustainability and beyond. Nah, jadi ini bahasnya pakai peci ya. Iya, ini kita percaya bahwa Islamic Capital Market akan menuju sustainability and beyond. Jadi nggak hanya sustainable, dia lebih dari itu ya Bu Fat ya. Caranya apa? What next? Tingkatkan literasi, action, dan collaboration. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahma luar biasa loh. Saya jadi pengen kuliah lagi gitu ya. Soalnya dijelasinnya itu benar-benar prudent sekali, sangat jelas sekali. Dan tentunya kita bisa mengambil kesimpulan begitu ya bahwa memang keuangan syariah ini juga sejalan dengan keuangan berkelanjutan, tentunya dengan bersesuaian juga dengan tujuan pembangunan saat ini. Dan tentunya dari keuangan syariah juga kita sudah bisa melihat bahwa ekosistemnya sudah ada, regulasinya sudah ada. Dan tentunya mungkin saya akan mengawali diskusi ini dari regulasi keuangan syariah. Aduh Ibu Fat, saya langsung marah ke Ibu saja Ibu. Terkait dengan regulasi pasar modal syariah, seperti yang kita tahu saat ini memang regulasinya tadi sudah Ibu perlihatkan ya dari roadmap-nya itu semakin berkembang. Namun mungkin yang saya ingin tanyakan kepada Ibu terkait dengan prioritas dari regulasi OJK saat ini lebih kemana arahnya? Silakan Bu. Ya, kalau di pasar modal syariah sendiri, per regulasi atau peraturan yang sudah ada itu banyak ya Pak Tuku juga udah tahu ya. Jadi ada terkait dengan produk, kemudian infrastruktur, kita juga misalnya contohnya kita punya pengaturan mengenai manajer investasi syariah gitu kan, kemudian daftar efek syariah. Tapi yang karena kalau dikaitkan dengan sustainability tadi, memang sekarang yang menjadi concern kami adalah tadi itu bagaimana mengembangkan produk investasi yang berbasis sustainable atau ESG tadi, dan dari efek syariah juga tidak hanya yang konvensional. Itu yang kami sampaikan tadi bahwa nanti ada yang namanya social green sukuk, social sukuk, sustainability sukuk. Jadi kalau green itu adalah untuk yang lingkungan saja, sosial itu yang aspek sosial saja. Kalau sustainability itu yang combine ya. Sama satu lagi sustainability link bond atau sukuk. Jadi memang ini sedang menjadi kebutuhan saat ini, dan karena memang arahnya ya kita juga kalau kita lihat semua itu sudah ada di negara-negara lain, kita baru hanya 3 nih yang terbit di dalam negeri, tapi kita masih kalah dibandingkan dengan negara ASEAN saja. Kita ingin bahwa ini juga bisa berkembang di negara kita. Oke, terima kasih Ibu Fat. Kita juga sudah melihat bagaimana memang regulasi-regulasi yang dikeluarkan ini tentunya menopang dan juga mendorong dari keuangan syariah sekarang ini. Baik, tapi kalau misalkan dari sisi MUI ini Pak ya, Pak Teguh, Pak Ustadz, mohon pencerahan terkait dengan fatwa-fatwa. Tadi yang terakhir sekarang lagi mengembangkan fatwa tentang ETF ya Pak ya? ETF sudah jadi. Oh sudah jadi. Yang masih dalam kajian itu SIPF. Oh, I see. Untuk protected fund-nya, ya, untuk melindungi dana investor. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak terkait dengan hal itu. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau di perbankan kan kita ada LPS sebenarnya, lembaga penjamin simpanan gitu kan. Jadi dana nasabah itu kalau ada apa-apa dengan banknya dijamin sama LPS. Nah kalau di investor, kalau rugi dijamin nggak boleh. Tapi kalau dicurangin sama anggota bursa misalkan gitu kan, nah berarti kan harus diproteksi nih. Misalkan investasinya nggak sesuai dengan dia ordernya apa, yang dealnya apa gitu ya. Misalkan ada salah sistem atau apa, ini harus diprotek. Saat ini memang maksimalnya 200 juta. Kalau yang di LPS kan 2M ya, karena memang dananya ada di bank. Kalau ini kan dananya ada di instrumen. Kalau misalkan kita punya RDN ya, saldonya kok tiba-tiba kurang sendiri gitu ya. Nah ini maka OJK yang punya otoritas untuk mengatakan bahwa ini ada kesalahan dan harus bisa diganti. Nah yang ganti itu adalah SPF. Nah skema syariahnya gimana? Mau pakai akad kafalahnya gimana? Akad kafalah itu kan akad 3 pihak. Ya, orang yang dijamin, orang yang menjamin, sama pihak yang menerima jaminannya itu gitu kan. Tiga-tiganya harus akad.
Contoh dari Rasulullah yang akad cuma 2. Karena yang satu zaman Nabi, zaman Rasulullah tuh ada sahabat wafat, Rasulullah nggak mau sholatin. Kenapa? Karena yang bersangkutan punya utang, bener nggak? Nah, sholatlah kalian untuk saudara kalian, kata Rasulullah gitu, kira-kira semuanya seperti itu. Kenapa Rasulullah nggak mau sholatin? Karena Rasulullah nanya, dia punya utang nggak? Punya utang. Oh, silahkan kalian sholatin. Berarti Rasulullah nggak mau nyolatin, tapi tetap menyuruh sahabat lain untuk nyolatin, kan gitu. Tapi ada seorang sahabat mengatakan bahwa wahai Rasulullah, alayya dainu, bagi saya jamin hutangnya dia, saya akan bayar. Maka Rasulullah mensolatkan. Nah, ketika dia menjamin itu, yang dijamin kan udah wafat, gak ada akad nih. Antara yang menjamin dengan yang dijamin kan gak ada akad. Nah, ulama sepakat hal itu boleh, tapi sifatnya tabarruan, sifatnya sukarela, sifatnya sosial. Nggak ada hak subrogasi, nggak ada hak nagih. Nih, misalkan yang sahabat yang bayarin tadi, kemudian nagih ke keluarganya, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, di kita untuk perbankan, untuk apa, untuk termasuk di pasar modal kan ada penjaminan. Nah, penjaminan ini akadnya 2 pihak atau 3 pihak. Nah, kalau 3 pihak maka ada hak untuk nagih. Misalkan Mbak Clara tempat pembiayaan, kalau Mbak Clara nggak bisa bayar, yang bayar Bu Rahma misalkan gitu kan. Ini kan berarti ada bertiga pihak tahu semua nih gitu. Tiba-tiba nggak bayar, Bu Rahma bayarin, tapi Bu Rahma nagih ke Mbak Clara. Saya udah bayarin yang kemarin ya, nanti kamu kalau kamu punya uang kamu bayar ke saya ya. Nah, tapi kalau Mbak Clara nggak tahu, berarti pokoknya kalau yang ada pembiayaan itu Mbak Clara, saya yang bayarin tanpa Mbak Clara tahu. Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan ini tidak punya hak tagih. Bu Rahma nggak punya hak tagih kepada Mbak Clara karena dia secara sukarela untuk menjamin itu. Kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan meskipun tanpa adanya diketahui oleh pihak yang dijamin, Mbak Clara bisa punya hak tagih. Nah, dosen MUI akan pilih yang mana? Kita lagi kaji. Okay. Kenapa akan kita kaji? Karena ada satu kaidah dalam penetapan fatwa di DSN MUI itu al-akhdu bi arjahil aqwali apabila dimungkinkan gitu kan. Fa illa fal aslah. Al-akhdu bil arjahil aqwali wal aslah. Fa illa fal aslah. Akan diambil pandangan para ulama zaman dulu atau ulama yang berkaitan dengan hukum itu apabila pandangan itu rojih dan mengandung maslahat. Tapi apabila ada pendapat yang kurang kuat tapi yang mengandung maslahat yang lebih untuk kondisi kita saat ini, maka yang diambil adalah yang arjah, yang aslah, yang maslahatnya lebih tinggi. Nah, kita lagi timbang-timbang nih maslahatnya kayak gimana. Nah, kita lagi dalam kajian, nggak bisa dibocorin lebih lanjut hasilnya seperti apa sampai dengan fatwanya nanti keluar. Oke Pak Teguh, luar biasa sekali. Jadi memang menjelimet gitu ya Pak, penuh liku-liku gitu ya untuk menentukan suatu fatwa begitu ya Pak ya. Tapi terkait dengan misalkan ya Pak ya, mungkin antara satu ulama dengan ulama lainnya pasti memiliki perspektif yang berbeda, tanggapan yang berbeda. Itu bagaimana cara menyatukan persepsi sehingga muncullah suatu fatwa? Yang namanya fikih itu produk manusia. Yang produk dari Tuhan itu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena wahyu diturunkan kepada Rasulullah keluarlah. Tapi interpretasi dari itu adalah pandangan hasil karya pemikiran ulama. Gitu. Sholat witir hukumnya apa? Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Gitu. Saya pernah di bandara mana gitu ya, di Jepang apa mana waktu itu ada orang datang. Ini waktu apa sekarang? Udah masuk fajar belum? Udah masuk subuh belum? Dia nanya waktu itu karena kita dini hari waktu itu. Oh belum masuk subuh, saya bilang. Wajahnya wajah Asia Timur gitu kayak kayak pecahan Rusia gitulah ya. Kan rata-rata banyakan madhabnya Hanafi. Oh kalau begitu saya akan sholat wajib witir, dia bilang gitu. Saya agak mikir, oh iya dia Hanafi, wajib witir dia. Tapi dalam Hanafi antara wajib sama rukun itu beda. Ya, kalau kita kan wajib sama rukun sama Syafi'i sama, ini beda, membedakan gitu kan. Nah, sehingga yang namanya fikih itu ijtihadi. Semuanya benar. Maka ketika dalam fikih yang kita cari bukan yang paling benar,
Tapi yang ketika terjadi perbedaan, yang kita kedepankan adalah kebersamaan. Maka ketika ada perbedaan, maaf, Idul Fitri kemarin misalkan gitu, yang kita cari bukan mana yang benar, tapi yang kita cari bagaimana kita bisa bareng-bareng, bisa ukhuwah bareng-bareng. Itu semangat itu. Nah, sehingga dalam muamalah apalagi itu adalah ibadahnya kayak gitu. Itu pemikiran ya. Sehingga dalam muamalah kita santai aja ketika ada orang mengatakan, wah ini kayak begini harusnya kayak gini. Kita pikirkan mana yang paling maslahat, kita masukkan dalam fatwa. Gitu. Sehingga kita pertimbangannya banyak banget. Maka anggota Dewan Syariah Nasional itu nggak sedikit orang. Maka ini ijtihadnya ijtihad jama'i. Bukan ijtihad 1-2 orang ustadz. Apalagi kalau kita ngambil hukum fikih itu, hukum fikih dari ustadz sosial media. Aduh bahaya. Kita pemikirannya harus pemikiran yang komprehensif. Dari sudut pandang yang maslahatnya banyak, ada qaul ulamanya. Kita ngaji kitabnya banyak gitu. Kita bagi-bagi ini banyak kitab, kita lihat kan, kita kaji dari sisi mana, imam mana yang mengatakan boleh ini, yang nggak boleh, apa alasannya, reason di baliknya apa. Nazih Hamad, seorang ulama kontemporer mengatakan, dari satu skema bay'ateni fil bay', dalam hadis kan dilarang tuh ya, bay'ateni fil bay', ada 2 transaksi dalam satu transaksi. Itu penafsirannya ada 7. Sepanjang tidak mengandung riba itu boleh. Nah, jadi kita harus lihat transaksi ketika itu diterapkan dalam sebuah produk keuangan, ini masuk kategori yang mana yang 7 itu. Maka kita pilih boleh apa enggak boleh, atau yang satu dihindari atau enggak dihindarin itu. Kita pertimbangannya ini masuk kategori produk ini, masuk kategori yang mana nih. Maka ada if-nya banyak. If gini maka hukumnya ini, if begini hukumnya begini. Gitu kira-kira gitu. Nah ini seru. Makanya meskipun saya milenial mukanya jadi kayak kolonial gitu. Canda. Oke, jadi memang bukan tentang benar atau salah, tapi mana yang lebih banyak membawa manfaat bagi masyarakat luas begitu ya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Tapi kalau dari perspektif akademisi gitu ya Bu Rahma ya, bagaimana Bu Rahma ini melihat keuangan syariah bisa mendorong keuangan berkelanjutan di Indonesia? Ya, saya pikir ini sangat karena tadi ya saya sudah sampaikan sangat sejalan. Jadi seharusnya keuangan syariah ini memang bisa mendorong keuangan berkelanjutan dengan sangat baiklah di Indonesia. Artinya kalau kita mendukung keuangan syariah secara tidak langsung, kita juga mendukung praktek keuangan berkelanjutan begitu. Nah, Oke, ya. kalau misalkan kita melihat nih di sini kan banyak generasi Z begitu ya di bawahnya milenial. Apa pesan yang Ibu ingin sampaikan begitu selaku akademisi, selaku lecturer begitu kepada anak-anak Gen Z di sini, teman-teman kita, adik-adik terkait dengan keuangan syariah? Pesan dari saya mungkin 3 aja ya. Pertama terkait keuangan syariah, tentunya kita harus pelajari dan pahami sama-sama. Malah kalau perlu, kalau ada yang sedang mau bikin skripsi, tugas akhir begitu ya, jadikanlah topik skripsi kalian. Karena ini topik yang sangat menarik sekali, pasti banyak gitu loh. Sangat bagus sekali begitu ya, kalau nanti misalnya setelah selesai skripsi atau tugas akhirnya ingin publikasi, itu banyak sekali peluangnya. Dan insya Allah juga banyak sekali manfaatnya. Maka ini akan jadi wakaf kalian, akan jadi amal jariah. Mendiseminasikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya lakukan begitu. Berkontribusi dengan cara yang bisa dilakukan. Tadi kalau misalnya ingin sebagai konsumen ya, kita belilah produk keuangan syariah begitu ya. Karena ini mendukung keuangan berkelanjutan. Kalau nanti menjadi seorang pengusaha, maka pastikan usaha kalian itu sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika syariah, dan juga ini pasti akan sejalan dengan keuangan berkelanjutan, kira-kira seperti itu. Dan terakhir ya, kita sama-sama ya, kita berjamaah, berkolaborasi untuk mendorong keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan. Sendiri-sendiri nggak mungkin. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih tuh ya adik-adik ya, siapa yang lagi bikin skripsi keuangan syariah aja Bu ya. Karena keuangan syariah selain kita menambah khazanah ilmu pengetahuan, bisa jadi wakaf buat kita juga Bu ya. Baik, secara jamaah. Oke, baik. Saya nggak mau ngambil kesempatan sendiri, saya nggak mau egois, saya juga ingin melempar pertanyaan begitu ya. Saya yakin nih
Dede-dede gemes sudah banyak yang pengen bertanya nih, muka-mukanya kayak pengen nanya begitu. Kita berikan kesempatan bagaimana Bapak Ibu? Oke. Baik, kita akan membuka sesi pertanyaan. Tahan dulu, tahan dulu. Turun dulu di bawah. Tahan, oke. Kita akan membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah nanti. Jadi jangan angkat dulu tangannya. Kita akan mulai sesi tanya jawab yang dimana sekarang kita akan membuka 3 pertanyaan secara offline yang di sini terlebih dahulu. Nanti kita akan melihat pertanyaan yang tergabung secara online. Oke, baik Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Ada yang bertanya? Oke, silahkan panitia. Sepertinya Mas yang itu. Oke, baik. Silakan Mas, antusiasmenya luar biasa sekali. Namanya siapa, institusinya dari mana, dan pertanyaan diarahkan kepada siapa? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kowi, asli dari Cianjur. Kebetulan sebagai PA-nya juga Profesor Syafi Antonio. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Di entitas bisnis syariah biasanya ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Terkait dengan pasar modal, ada yang disebut dengan ASPM atau Ahli Syariah Pasar Modal. Yang jadi pertanyaan saya, apakah DPS di entitas bisnis syariah itu pengawasannya hanya sebagai administratif saja di atas kertas, atau bagaimana proses di lapangan dari segi pengawasan hulu ke hilir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, jadi gini, DPS itu adalah apa ya? Title, bukan sekedar nama gitu ya, title. Tapi persyaratan untuk menjadi DPS di pasar modal harus mendapatkan izin dengan kualifikasi ahli syariah pasar modal. Jadi ahli syariah pasar modal dari izin yang diterbitkan oleh OJK sama Bu Fat nih, sama temennya Bu Fat sih di direktorat lain ya Bu ya. Nah, izin dari OJK. Dengan ujian-ujian, ada LSP-nya, lembaga sertifikasi profesinya. Setelah mendapatkan izin sebagai ASPM, baru orang ini eligible untuk diangkat sebagai DPS. Sebelum diangkat sebagai DPS, diajukan dulu ke DSN, mendapatkan rekomendasi. Sama DSN, dilihat lagi ini orang capable apa enggak. Kalau udah capable, ada semacam wawancaranya lagi gitu, maka dia direkomendasikan, baru diangkat oleh perusahaannya. Tugasnya ngawasin produk yang menjadi yang diluncurkan oleh perusahaan yang dia sebagai DPS itu. Jadi bukan sekedar administratif, justru di pasar modal kualifikasinya lebih jelimet dibanding industri yang lain. Meskipun saya pengalaman jadi DPS di pasar modal, pengalaman juga jadi DPS di perbankan syariah. Di perbankan syariah kasusnya banyak. Jadi rapat kita tuh sering banget. Di satu bank malah saya setiap bulan harus ke cabang. Harus ke cabang, karena cabangnya banyak. Lack of knowledge di teman-teman di cabang agak jauh gitu. Maka kita harus jalan ke cabang. Lakukan uji petik itu di cabang. Di pasar modal rata-rata kantor pusat cuma di Jakarta. Saya nggak kemana-mana kecuali kalau investor gathering misalkan gitu. Pengawasannya juga basically terhadap produk reksadana misalkan gitu. Saya bisa tarik datanya, saya minta nih email gitu kan. Saya minta data portofolio reksadana syariah ABCD per tanggal 13 Juni kemarin. Yang dikirim sama custodian, bank custody. Sehingga nggak bisa dimanipulasi datanya. Saya periksa, cocok nggak sama daftar efek syariahnya. Atau bank MI tersebut menjadi perusahaan penerbit daftar efek syariah untuk efek di luar negeri gitu kan. Maka kita lihat metodologinya kayak gimana. Kita periksa. Sebelum membuat metodologi kita kasih advisory-nya, bagaimana mereka menetapkan metodologi itu. Gitu. Nah itu. Jadi memang ada kualifikasinya. Nah sekarang tren itu akan diikuti oleh industri lain, KNB maupun di perbankan nanti akan ada LSP-nya juga Mas. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Pak Teguh, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa sekali Pak Fauzi, semoga menang door prize ya. Baik, selanjutnya kami akan, mohon maaf yang secara online terlebih dahulu, ambisius sekali, luar biasa ya Bapak Ibu ya, luar biasa sekali ini para peserta. Tapi kita akan mengambil pertanyaan secara online dan telah
Kami lihat ada pertanyaan yang telah dikurasi untuk Ibu Fadilah Kartikasasi dari Muhammad Arya Farabi. Pertanyaannya adalah cukup panjang. Mengapa kita harus berinvestasi secara ESG sedangkan Indonesia sendiri baru mencanangkan untuk zero emission di tahun 2060? Mengapa harus memulai lebih awal? Apakah ESG investing dapat memberikan return yang di atas rata-rata? Dan bagaimana cara investor retail dalam menganalisis tingkatan skor ESG suatu perusahaan? Dan bagaimana untuk mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang ramah lingkungan? Silakan Ibu Fadilah. Makasih. Ini yang nanya mahasiswa bukan ya? Iya, iya maksudnya aku saya bilang itu nanti kalau mahasiswa nanti bikin skripsi aja. Ya, jadi memang ini kan 2060 kan sebenarnya kan atau lebih cepat kayak kalau ketentuannya, kalau lebih cepat bisa tercapai lebih bagus gitu. Nah, jadi ya kalau kita bicara kenapa harus ESG, ya memang itu sekarang kebutuhan gitu kan karena trennya memang ke arah sana. Artinya memang kalau di luar terutama ya, memang sudah ada komunitas investor yang memang mereka sangat concern. Jadi misalnya mereka ibaratnya saya nggak terlalu tertarik sama return, as long as dia adalah memenuhi ESG, mereka akan prefer ke situ. Tapi mungkin di Indonesia belum begitu banyak yang seperti itu ya, karena masih profit oriented ya. Kan ini kita bicara yang di negara maju yang memang mereka sudah lebih maju pemahaman mengenai ESG-nya, mereka sampai seperti itu. Jadi tidak terlalu ini ke profit, tapi mereka lebih mengedepankan ESG-nya. Nah, kemudian tadi mungkin jangan ditutup saya belum pertanyaannya dijawab. Coba layarnya balikin lagi ya. itu. Ya, silakan. Ya, jadi itu memang sekarang karena itu juga merupakan tren global ya, dan kita sebagai bagian dari global ya juga memang harus menuju ke sana. Jadi akhirnya tadi itu standar-standar produk-produk juga semua sekarang dibangun. Nah, kalau yang kedua, apakah memberikan return di atas rata-rata? Kebetulan tahun lalu nih ada di OJK menyelenggarakan namanya kayak semacam call for paper. Ada topik ini dan memang ada penelitian dari kebetulan waktu itu dosen yang meneliti ini dan memang secara kalau kita bicara jangan yang efek syariah, yang saham yang biasa aja ya, ketika itu yang masuk ke katakanlah indeks Rika Hati, kemudian ESG leaders, karena kan banyak hanya indeks yang green itu, indeks yang ESG itu memang disinyalir bahwa performance-nya memang lebih bagus dan mereka mendapatkan apresiasi dari investor. Artinya banyak yang berburu saham-saham yang berlabel ya ESG gitu. Kemudian bagaimana cara menentukan bahwa perusahaan adalah perusahaan yang ramah lingkungan. Nah, ini tergantung dari operasional dari kriteria kan mau dia sektor jasa apa sektor real ya. Kalau sektor jasa ya berarti kan memang jasanya biasanya kalau banking ya lembaga keuangan biasanya mereka dinilai dari sisi pembiayaannya. Mereka memberikan pembiayaan kepada memang sektor-sektor yang mendukung lingkungan. Ya, atau pembiayanya digunakan untuk mendukung lingkungan. Kalau sektor real juga seperti itu, otomatis kita bicara ya dari sisi kalau misalnya bagaimana mereka mengelola limbah, bagaimana mereka mengelola atau hemat energi dan sebagainya, tentunya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Fat dan juga terima kasih atas pertanyaannya secara online. Terima kasih. Baik, kita masih membuka sesi tanya jawab secara offline. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin yang di belakang terlebih dahulu. Iya, yang situ Mas. Mohon izin, silakan Mas, namanya siapa, pertanyaannya apa dan diarahkan kepada siapa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Solih Nasdar, saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Yang ingin saya tanyakan dari Ibu Rahmatina, jadi kan kalau sustainable financial itu kan sangat penting kan untuk sekarang ini. Terus yang saya pikirkan adalah untuk banyak masyarakat Indonesia ini yang belum mengerti tentang ini, tentang hal ini gitu. Bagaimana kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kebetulan saya juga di semester akhir sedang menggarap skripsi tadi, bagaimana caranya agar kita memberitahu atau menyampaikan bahwa pentingnya tentang sustainable finance itu. Terima kasih. Seperti itu.
Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Mas siapa tadi dari Universitas NU ya? Hah? Syawal ya. Oh, iya, iya. Ya, ini pertanyaannya baik sekali ya. Dan Anda mahasiswa tahun terakhir ya, saya dorong nih Anda kerjakan skripsi yang terkait dengan keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan. Nah, saya sendiri sekarang lagi membimbing tugas akhir mahasiswa ya. Ada 2 nih yang tentang keuangan berkelanjutan mengenai sustainability performance. Nah, ini menarik Pak Teguh karena dia pengen melihat bagaimana dampak dari DPS, karakteristik terhadap sustainability performance. Dan ternyata hasilnya belum berdampak. Nah, mungkin nanti perlu menjadi mungkin harus lebih ke arah sana. Mungkin sekarang memang masih sesuatu yang baru ya. Nah, kemudian ya memang ini challenge ya. Walaupun sebenarnya saya merasa bahwa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, bagaimana kalau makanan nggak boleh bersisa, atau bagaimana kalau bisa didaur ulang itu akan digunakan begitu ya, akan didaur ulang. Nah, ini hal-hal sederhana yang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita, tetapi kemudian mungkin tidak di branding dalam konteks ini ya Bu Fat ya. Padahal sesungguhnya ini mendorong praktek berkelanjutan, sustainable economics dan juga nanti ke sustainable finance begitu. Jadi mungkin yang pertama yang bisa dilakukan untuk diri sendiri dulu ya. Diri sendiri dulu karena Anda adalah mahasiswa begitu ya. Maka peran Anda adalah pelajari lebih banyak mengenai sustainable economics, ekonomi syariah dan juga sustainable finance. Kemudian kalau bisa riset lebih lanjut. Dan kalau nanti risetnya sudah memberikan hasil, ya Anda mungkin bisa diseminasikan. Apakah di Instagram, di YouTube, begitu ya, bikin video singkat, begitu ya. Saya pikir mahasiswa sekarang kan kreatif Bu Fat ya. Saya tuh pernah ngelihat video yang sangat baik bagaimana seekor dinosaurus datang ke sidang PBB, dia menunjukkan ini loh dampak dari kerusakan lingkungan. Bu Fat pernah nonton juga ya? Itu sangat-sangat bagus gitu loh. Orang jadi langsung sadar, oh iya, ini bumi kita sudah tua, sudah banyak kerusakan dan ini memang harus menjadi concern begitu. Nah, jadi itu yang pertama ya sebagai mahasiswa. Nah, kedua mungkin sebagai anggota masyarakat. Nah, yang terdekat tentunya keluarga kita ajarkan praktek keuangan yang berkelanjutan dan juga bagaimana menjaga lingkungan dan bagaimana memberikan manfaat yang terbesar kepada masyarakat. Dan ke depan mungkin kalau Anda jadi pengusaha, kalau Anda jadi regulator seperti Bu Fat ya, buatlah kebijakan yang memang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang membawa maslahat, yang membawa kita kepada falah, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kalau Anda nanti menjadi ulama seperti Ustadz Teguh ya, ini harus produk-produk fatwanya begitu ya, memang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mendorong keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan. Kira-kira seperti itu ya. 3 yang bisa Anda lakukan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ibu Rahma, luar biasa sekali. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Syawal, luar biasa. Baik, kita masih membuka sesi pertanyaan satu lagi secara online. Mohon bersabar. Secara online kita sudah mengkurasi satu pertanyaan dari untuk Ibu Rahmatina dari Bapak Rahmat Yuliardi. Adapun pertanyaannya adalah, bagaimana akademisi atau PTN dapat bekerja sama dengan sistem keuangan lainnya untuk meningkatkan upaya keberlanjutan dalam mempromosikan stabilitas ekonomi global? Langkah apa yang akan atau telah diambil untuk memastikan transparansi dan pengungkapan resiko lingkungan dan pada pasar keuangan syariah? Silakan Ibu Rahma. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Rahmat ya. Ini juga menarik pertanyaannya ya. Bagaimana akademisi bisa bekerja sama dengan sistem keuangan untuk meningkatkan upaya keberlanjutan dan mempromosikan stabilitas ekonomi global. Nah, kalau akademisi itu kan tugas utamanya kalau di Indonesia itu terangkum dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama pendidikan, pengajaran, kedua penelitian, ketiga pengabdian masyarakat. Nah, ini semuanya bisa dikerjasamakan dengan sistem keuangan, terutama dalam konteks keberlanjutan.
apa namanya, kalau sekarang kami baru punya mata kuliah Islamic Capital Market, Ibu Fat. Tapi dan rasanya belum ada topik yang khusus ya, sustainable begitu ya, sustainable finance. Nah, mungkin ke depan nanti bisa dirancang apakah mata kuliah khusus begitu ya mengenai sustainable finance, definisinya, pengukurannya, implementasinya dan lain sebagainya, seperti itu. Ini terkait dengan pendidikan. Mungkin juga bisa melalui apa namanya kegiatan seperti ini ya yang meningkatkan pemahaman dan juga informasi mengenai keuangan berkelanjutan. Nah, itu yang pertama. Kedua, dalam ranah penelitian tentunya sangat bisa bekerja sama dengan sistem keuangan lainnya, apakah itu regulator ataupun juga industry players. Nah, jadi dengan pelaku industri, misalnya pagi ini saya ada pertemuan dengan salah satu bank BUMN di mana mereka ingin merancang produk yang lebih ke arah sustainable finance begitu, produk syariah begitu ya yang juga ramah lingkungan. Nah, ini kan kami dari PTN akademisi juga bisa membantu. Atau kalau terkait dengan regulasi tentunya kami selalu bekerja sama ya Bu Fat ya. Dari awal malah kita sudah sangat mensupport pasar modal syariah dan juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari regulator ya, dari OJK yang mengadakan kegiatan seperti ini, kemudian juga training for trainers untuk dosen-dosen ya Bu ya, kegiatan literasi dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan bisa berlanjut Bu Fat, misalnya ada beasiswa untuk skripsi gitu ya, untuk yang terkait dengan topik ini, karena salah satu mahasiswa saya yang bikin sustainability performance itu ya, dia nyari datanya lumayan Bu, karena harus mengekstrak sendiri dari laporan keuangan perusahaan. Jadi variabel itu semua sendiri gitu ya, bukan data sekunder yang tinggal ngambil gitu ya. Kalau makro kan relatif gampang, tapi kalau perusahaan itu lumayan effortnya. Nah, mungkin ke depan ada beasiswa dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan pada akhirnya ini pasti akan mempromosikan stabilitas ekonomi global juga. Karena tadi kita lihat prinsip dari sustainable finance, prinsip dari Maqasid Al-Syariah, itu pada akhirnya adalah bagaimana supaya perekonomian itu bisa lebih adil, lebih stabil, lebih seimbang, dan lebih bermanfaat kepada kita semua, seperti itu. Langkah apa yang akan atau telah diambil? Ya, ini sepertinya lebih cocok untuk Bu Fat ya, memastikan transparansi dan pengungkapan resiko, karena ini sudah ada aturannya ya Bu ya. Kalau perusahaan harus melaporkan yang namanya sustainability report, itu harus disampaikan. Bagaimana dia melakukan kegiatan, apakah sudah sesuai dengan ESG, environmental, social, dan governance. Jadi ada indikatornya, dan ini juga ada apresiasi ya Bu ya, ada leadersnya juga, ESG leaders, ada apresiasi, ada insentif juga. Jadi sudah mulai usaha ke arah sana, ya mungkin harus lebih masif lagi saja begitu ya, karena memang yang melakukan masih yang besar-besar ya Bu ya. Karena juga lumayan costly nih untuk bikin sustainability reporting. Saya dengar seperti itu ya. Harus lebih extra effort, SDM-nya harus paham bagaimana mengukur resikonya dan lain sebagainya. Mungkin kalau dibantu dengan ketersediaan data, sistem begitu ya. Karena mahal juga ya Bu ya. Untuk mendapatkan data dari provider yang ada pada saat ini, mungkin akan lebih baik lagi ke depan. Dan kami akademisi tentunya siap untuk mensupport. Mungkin itu kira-kira Pak Rahmat, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya Ibu Rahma, luar biasa sekali. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rahmat. Mungkin ingin ditambahkan oleh Ibu Fat terkait dengan kepatuhan atau compliance dari perusahaan? Ya, terima kasih Bu nambahin Bu Rahmat tadi. Jadi memang untuk emiten dan perusahaan publik kewajiban untuk menyampaikan sustainability report tadi ya sebagai bagian dari laporan tahunan sudah diatur. Dan itu sempat ada relaksasi ya, harusnya berlaku untuk laporan keuangan 2020 tapi diundur 2021 sehingga bisa dicek kemarin hasilnya di 2022 dan memang ternyata belum semua, belum 100%, baru 85% compliance mereka dari sisi kuantitas ya. Tapi paling enggak ini sudah dimulai lah. Tentunya angkanya makin akan meningkat begitu ya. Iya, ini juga agar kualitas perusahaannya juga meningkat. Oke, baik, terima kasih Ibu Fat telah menambahkan. Dan juga kami masih membuka satu pertanyaan terakhir. Jadi mohon kondusif, tangannya taruh bawah dulu ya. Oke, mohon bersabar.
Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, ada yang ingin bertanya? Aduh, mohon maaf, Bapak dengan topi putih terlebih dahulu. Silakan Pak, saya luar biasa sekali, itu antusiasmenya luar biasa sekali. Silakan Bapak, namanya siapa? Baik, terima kasih. Saya Arif. Yang pertama saya mau nanya ke Ibu Fadila. Sebenarnya kan tadi pagi BI mengatakan terjadi pelemahan indeks kepada saham syariah. Sebenarnya apa yang menjadi hambatan, faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan pasar modal dan pasar modal syariah di Indonesia sendiri? Kemudian kepada Ibu Rahmatina, kalau dipersentasekan, seberapa besar persentase mahasiswa yang melek akan syariah? Apakah mereka memilih saham syariah atau lebih tertarik memilih saham syariah atau non syariah? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ibu Fat. Tadi pertanyaannya apa? Masalah ya, masalah perkembangan. Mas sudah jadi investor belum Mas? Alhamdulillah. Ya jadi memang kalau kita petakan kembali sebenarnya adalah pertama tingkat literasi dan inklusi. Jadi meskipun kita udah melakukan upaya bermacam-macam ya, tadi sudah saya sebutkan offline, online, yang kecil, yang besar, maksudnya itu dalam segala ini. Tapi memang ya karena penduduk Indonesia itu jumlahnya banyak ya, jadi memang upayanya juga memang harus terus menerus dan dilakukan secara bersama simultan dengan dukungan berbagai pihak. Alhamdulillah kami juga dengan Pak Teguh, Bursa Efek Indonesia, akademisi ya, kita sudah lakukan ya. Tapi memang ya karena itu tadi tingkat literasi dan inklusinya memang masih rendah ya, mau apa lagi. Nah kemudian dari sisi mungkin penyediaan instrumen yang mungkin ya kalau orang belum paham mengenai pasar modal syariah kan larinya kan berarti instrumen-instrumen yang masih konvensional, karena kadang-kadang mereka masih memperlihatkan ya tadi itu istilah profit oriented, tapi keberpihakan terhadap syariahnya masih kurang. Nah itu tadi kembali ke masa pertama. Kemudian infrastruktur juga memang harus kita akui mungkin masih ada beberapa hambatan. Kemarin yang terjadi adalah tahun lalu ya, sekarang udah mulai perbaiki masalah pembukaan rekening di beberapa anggota bursa yang belum istilahnya simplifikasi atau online-nya masih belum, jadi masih lama. Nah itu sementara yang konven itu pembukaan rekeningnya sangat cepat, misalnya dalam waktu 1 hari atau bahkan 30 menit misalnya. Sementara, nah ini kadang-kadang infrastruktur yang kenapa seperti itu, masalahnya ada di bank syariah. Ini saya jujur aja, beberapa bank syariah memang masih yang KYC-nya belum semaju yang bank konven. Nah, akhirnya kan kita perbaiki dan beberapa sudah juga diperbaiki. Jadi memang beberapa infrastruktur juga perlu diperbaiki. Jadi sebenarnya kalau kita semua kembali ke kesadaran masyarakat bahwa ya kalau kita mau kalau mau cover ya investasinya juga harus syariah kan, apapun yang terjadi gitu kan. Tapi kan kadang-kadang masih ntar dulu nah gitu. Jadi ini ya makanya peran dari teman-teman ini sebagai duta-duta pasar modal syariah, selain untuk diri sendiri, ke keluarga, teman-teman itu juga tentu akan sangat membantu sekali. Terima kasih. Langsung dilanjut Ibu. Ya, ini pertanyaannya sulit sekali ya. Saya jujur belum bisa kasih angka pasti ya Pak ya, berapa mahasiswa yang sudah invest ya di pasar modal syariah. Tapi ini mungkin topik yang menarik begitu ya. Untuk kemudian saya mungkin akan mengundang mahasiswa untuk melakukan riset begitu ya. Ataupun nanti di tugas akhir. Nah, tapi mungkin yang ingin saya sampaikan ya, yang terkait ya, kalau kita berbicara mengenai karakteristik investor yang milenial, nah salah satunya ya, ini hasil studi kami juga Bu Fat, dan ini juga sempat dibantu OJK ya teman-teman, kayaknya mengumpulkan waktu itu melakukan riset mengenai perilaku investor milenial pada berbagai ini sih. Bahwa investor milenial itu termasuk investor yang peduli dengan isu lingkungan. Bagi mereka itu penting. Kesadaran terhadap lingkungannya tinggi dan juga kesadaran terhadap komunitas.
Kalau udah mempengaruhi komunitasnya dia, itu akan berpengaruh begitu, akan membangkitkan dia begitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian juga investor milenial dan juga generasi yang seterusnya ya, yang Z begitu ya. Mereka ini kan sebagian merupakan orang-orang yang technological savvy karena lahir sudah di digital native begitu ya. Sehingga bagi mereka kemudahan itu sangat penting. Kalau dalam teori, secara teori ada yang namanya teori of planned behavior. Jadi teori yang melihat bagaimana orang merencanakan perilaku yang dia lakukan begitu. Nah, ini faktornya dinamakan dengan perceived behavioral control. Sesuatu yang memudahkan dia untuk melakukan sesuatu, nah itu akan mendorong perilaku itu pada akhirnya dilakukan. Misalnya kalau kita bicara investasi, kalau dipermudah melalui gadget, ada aplikasi ataukah mungkin tergabung dalam salah satu marketplace, atau mungkin Bu Fat sekarang saya juga melihat ada bank konvensional, dia buka rekening itu nggak lagi ke bank, dia buka di mall, gampang sekali di mall, di tempat yang strategis begitu ya, tahu ya Pak Teguh juga tahu ya, dan itu tuh rame gitu loh. Nah, bayangan saya kalau misalkan ini juga dipermudah untuk para investor muda, ini juga akan meningkatkan minat mereka untuk menjadi investor syariah. Sehingga numbers-nya itu bisa meningkat lagi ke depannya. Mungkin kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Rahma, Ibu Fat, luar biasa sekali. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Dan inilah akhir dari kebersamaan kita kali ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Tapi luar biasa sekali, terima kasih ketiga narasumber kita yang telah sharing lebih lanjut lagi terkait dengan keuangan syariah dan tentunya dengan prinsip berkelanjutannya. Dapat kita simpulkan juga di sini bahwa memang keuangan syariah ini sejalan dengan keuangan yang berkelanjutan, tentunya juga comply dengan tujuan berkelanjutan di kemudian hari. Tentunya keuangan syariah telah memiliki ekosistem yang luar biasa, tentunya didukung dengan OJK tentunya yang telah membuat regulasi yang tentunya mendorong industri pasar modal syariah di Indonesia, didukung juga oleh DSN MUI yang telah mentransformasikan keuangan syariah di Indonesia melalui fatwa-fatwanya luar biasa, dan tentunya terima kasih terhadap semua akademisi dan tentunya untuk Ibu Rahma yang telah memberikan kita semua wawasan dan juga khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan keuangan syariah. Kalau gitu boleh minta tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Untuk narasumber kita, terima kasih Bu Fat, terima kasih Bapak Teguh, terima kasih Bu Rahma. Dan saya juga ingin memberitahu bahwa Bapak Ibu semua rekan-rekan juga bisa langsung menjadi investor syariah, langsung saja ke booth di sini, di samping. Silakan langsung saja buka rekening syariah, langsung deh jadi investor syariah. Dan juga terima kasih rekan-rekan yang telah mengikuti acara hari ini, berarti rekan-rekan juga tentunya berkontribusi dalam meningkatkan literasi dari keuangan syariah. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Saya Clara Antawijaya, mewakili dari IDX Islamic. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal syariah Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator tercinta kita. Terima kasih Mbak Clara. Terima kasih Mbak Clara. Ibu Fat, terima kasih banyak Ibu Fat sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi juga tentunya. Iya, betul sekali. Dan kedua pemateri lainnya. Ya, ada Pak Teguh, terima kasih banyak. Ibu Rahma, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi Mbak Clara, terima kasih.